Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusannya, aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ya, pada kesempatan ini seperti biasa, yang tidak ada habisnya kita berbicara tentang proyek yang kita jalankan. Ya, banyak sekali proyek-proyek, namun pada kesempatan ini yang lebih kita utamakan adalah pembicaraan mengenai project Pi Network, teman-teman. Pada prinsipnya saya belajar, ya, seperti yang lain, mencoba memberikan informasi yang dirasa baik, benar, dan sesuai fakta yang ada. Namun ya, manusia tetaplah manusia, ya teman-teman, ya, yang tak luput dari salah dan hilap tentunya. Video saya yang tadi pagi tentang voice discuss Wamenag itu kenapa saya take down, ya, semata bukan perkara informasinya teman-teman, atau pembicaraannya, bukan, ya, pembicaraan dari voice discuss itu, tapi lebih kepada kebenaran si pembicaranya, ya, personnya, artinya kebenarannya itu betul nggak Wamenag gitu. Nah, jadi akhirnya ya yang menjadikan butuh validitas yang betul adanya. Itu betul yang berbicara Wamenag atau bukan. Ada yang mengatakan itu benar Wamenag, ada juga yang yakin betul itu bukan Wamenag. Nah, jadi saya mendapatkan informasi di grup, ya. Ada yang betul mengatakan itu betul, ada yang yakin tidak, bukan gitu kan. Kemudian saya coba cek and recheck, ya, di beberapa YouTuber. Jadi makanya saya pikir biarlah ya untuk informasi bidang itu teman-teman YouTuber yang lain yang menyampaikan, ya, daripada informasi tersebut, karena memang kontennya atau isinya itu apa yang dibicarakan ya positif dan bagus, membangun artinya kan gitu. Namun ya kembali kepada dasar prinsip channel ini, saya berupaya membangun konstruksi informasi secara objektif. Saya rasa baiknya saya urungkan untuk publish video tersebut, ya, demi menghindari kegaduhan nantinya, ya, terkait pro kontra itu benar atau bukan voice-nya Wamenag. Nah, ini karena jujur aja saya pribadi tidak memiliki akses orang pemerintah, teman-teman, yang mampu memberikan akurasi info terkait itu, ya. Terlebih teman-teman juga ada beberapa yang ya saya juga tidak kenal di grup yang mengatakan meyakinkan bahwa itu betul Wamenag. Ada yang meyakinkan bahwa itu bukan Wamenag karena dia juga tahu seolah tahu persis betul bahwa itu bukan Wamenag gitu. Dan namanya memang Jerry, ya. Artinya saya pribadi ada keterbatasan untuk mengetahui betul-betul itu suara, karena saya juga tidak mengenal, ya. Kalau masalah suara kan seperti teman-teman ada yang iniin saya gitu, suaranya kok mirip teman saya, suara saya seperti itu kan, kok mirip yang di channel ini, atau kok mirip yang teman saya di sini seperti ini. Nah, itu kan suara, ya. Nama juga sama. Nah, nama Wamenag kan Jerry Timbolon, ya. Jerry apa tuh, betul ya. Nah, kemudian ada mungkin Jerry lain. Nah, teman saya juga di kantor ada namanya Jerry kan gitu. Jadi saya pribadi untuk menghindari hal itu, biar karena ada juga YouTuber yang lain yang menginformasikan, ya. Jadi karena keterbatasan saya untuk mengetahui data pendukung daripada betul adanya untuk informasi tersebut yang menyampaikan itu Wamenag atau bukan, makanya saya pikir baiknya saya take down aja, biar nanti teman-teman cari di YouTuber lain aja gitu, ya. Jadi kalau konten sih memang betul. Jadi tetap ya, walau demikian juga substansinya dari apa yang disampaikan dari voice itu, ya, saya rasa memang baik dan benar gitu lah, benar adanya buat saling memotivasi, membangun, dan informasi yang disampaikan juga betul, itu sangat-sangat betul persis apa yang saya asumsikan ke teman-teman, ya, berikan pandangan bahwa yang saya pelajari ya seperti itu, ya, seperti di kemarin yang di video saya jelaskan bahwa ya hibrid lah. Conclusion di saya ini artinya cara pandang saya itu ada di hibrid posisinya. Jadi kripto iya, untuk currency digital iya, tapi bukan uang fiat atau kartal, ya. Artinya bisa dibilang ini digital currency, bisa juga ini cryptocurrency, ada dua macam. Jadi fleksibel kanan kiri, ya, gitu. Oke lah, ya. Jadi
Intinya tidak ada maksud apa-apa teman-teman ya, tidak maksud apa-apa, tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya lebih mengutamakan silent way channel aja, alias jalan senyap tanpa kegaduhan lah di channel saya. Artinya saya nggak mau sekiranya memang saya tidak mampu untuk menganalisa satu sumber atau satu perkara, ya saya lebih baik hands up ya gitu ya. Oke lah. Kita kembali ke laptop aja. Jika kita berbicara Pi Network ya teman-teman, yang tidak ada habisnya untuk jadi bahan buah bibir tentunya. Pi Network julukan baru itu ya kita pahami dari sebuah nama yang lahir di dunia ini saat ini ya, Pi Network. Julukan baru dari sebuah koin kripto. Nama itu memang mengguncang dunia kripto dan bahkan ekonomi dunia saat ini teman-teman. Gimana nggak guncang coba? Harga yang ditawarkan sangat fantastis ya. Per koinnya itu tahap awal yang saya tahu, klaim global start mulai $314. Kemudian naik 3.140, naik lagi 6.700, ada lagi klaim 9.800, klaim 100.000 hingga 314.159 US dollar. Ya seperti itu. Kemudian seiringnya utilitas semakin bertambah dan ekosistem mulai berjalan dengan baik, maka muncullah adopsi value dalam transaksi ya. Transaksi di beberapa negara itu ada adopsi value tersendiri. Tahapan kedua ini memberikan klaim yang berbeda lagi teman-teman. Ya, yang kedua ini memberikan klaim start awalnya itu di 314.159. Kemudian selanjutnya 640.000, kemudian 1 juta ya, yang terjadi di Amerika sana. Kemudian 1.234.000, kemudian naik ke 6.500.000, dan yang terakhir ada satu kali saya dapat info saat itu saya baca di posisi transaksi adopsi di 20.000 juta, sorry ya, tadi kan 314.000 start awal, kemudian naik ke 640.000, naik ke 1 juta, naik lagi 1.234.000, naik lagi 6.500.000. Nah ini yang gila lagi terakhir 20 juta ya. Tapi ya angka-angka tersebut bukan semata tanpa arti dan tujuan ya teman-teman ya. Semua dilakukan dalam sebuah real transaksi dengan menggunakan perhitungan satuan pecahan desimal. Artinya bukan real kita membayar dengan jumlah dolar sekian, tidak. Artinya transaksi itu dihitung daripada patokan atau tolak ukur yang digunakan. Misal contoh, harga sebuah sepeda harusnya 0, sekian misalkan. Diperkecil lagi, akhirnya ketika diukur ke GCP itu akan melebihi daripada GCP standar start di tahap kedua yang 314.159 gitu loh. Jadi ya ya tentunya memang terekam semua transaksi berapapun yang mereka lakukan di tiap negara itu terekam dalam ledgernya Pi Network teman-teman ya. Yang saya pahami teman-teman, hukum Pareto dalam matematika atau probabilitas dalam realitas kehidupan itu memberikan sifat penilaian tersendiri ya dalam mendapatkan sebuah nilai rata-rata tentunya. Jadi bahkan developer sendiri pernah mengatakan bahwa ya developer di sini adalah Nicholas Kokalis. Dulu di videonya mengatakan bahwa Bitcoin adalah sebuah nilai mata uang. Di sini bukan lagi fokus ya dari satu misalkan kripto atau digital currency, tidak, tapi dia ingin mengatakan nilai daripada mata uang yang sudah ditentukan oleh global. Nah ini saya langsung keluar di pikiran saya apa maksudnya dari perkataan itu. Jadi perkataan yang mengatakan bahwa Picoin ini adalah sebuah nilai mata uang yang sudah ditentukan oleh global. Nah, saya bertanya-tanya di situ kan. Saya coba belajar bagaimana apa maksudnya. Seorang profesor blockchain dan profesor smart contract yang satu ini selalu dalam bicaranya itu hanya memberikan clue saja teman-teman pada ucapannya itu, yang menurut kita ya mau nggak mau kan kita harus mempelajari lebih dalam. Arti yang tersirat lah, arti yang dimaksud daripada developer ya. Maka dari itu saya selalu mencari relevansi informasi agar mendapatkan terjemahan dari clue itu tadi gitu. Jadi ya wajar lah kalau saya keluar asumsi di pikiran-pikiran saya, coba
terus menganalisa, mempelajari, memahami, mendalami bagaimana proyek ini sebetulnya, kemudian progresnya ke depan seperti apa. Itu yang harus saya pahami juga, apa dan bagaimana, dari beranjak dari memang apa dan bagaimana itu histori dari pembuatan mata uang ya, serta bagaimana cara membuatnya, pembuatan kripto seperti apa, syarat-syaratnya ya, kemudian apa fungsi dan tujuan dari diciptakannya cryptocurrency itu, serta bagaimana penggunaannya secara jangka panjang seperti itu. Kemudian saya juga akhirnya mau nggak mau mempelajari kan bagaimana cara memahami seluruhnya, dari mulai infrastrukturnya yang mencakup teknologinya, utilitasnya, ekosistemnya, white papernya, dan roadmapnya. Jadi mau nggak mau menuntut saya untuk mempelajari itu. Kemudian yang perlu kita pahami juga tentunya saya juga mempelajari bedanya antara investasi kripto via membeli aset ya. Ini kan ada yang investasi, bahasanya investasi kripto itu kan lewat membeli aset ya. Itu perbedaannya membeli aset sama menambang itu apa gitu kan. Karena itu mencakup nantinya tentang regulasi teman-teman, seperti itu ya. Maka dari itu kita akan mampu mencerna ya omongan Nicholas yang dimaksud dan tujuannya, arahnya kemana ya, karena memang itu kunci juga buat kita agar kita betul-betul bisa memahami daripada proyek jangka panjang ini. Jadi tidak tergusur ke kanan ke kiri, terseok-seok nggak jelas gitu lah teman-teman ya. Ketika kita coba terus mau memahami, mempelajari perlahan-perlahan, ya kita tidak akan bisa paham dalam waktu singkat teman-teman. Tentunya ini memerlukan proses panjang. Seperti di video saya sebelumnya sudah jelaskan, cara membuat kripto itu beda loh. Membuat token sama kripto koin itu beda ya. Apalagi yang sifatnya airdrop ya. Nah itu beda lah. Jadi arahnya beda. Jadi orang yang nggak ngerti kan cuman bilang begini, mana kok kripto yang lain cukup cuman 2-3 bulan atau bahkan paling lama 6 bulan 1 tahun langsung mainnet, langsung ada di bursa, ada. Tapi ini kok bertahun-tahun, ini jangan-jangan scam dan sebagainya, ada juga. Nah karena dia nggak paham. Nah kalau di bursa itu kan ada jenisnya token, ada jenisnya memang koin ya. Jadi yang diperdagangkan itu yang hanya sesaat-sesaat itu ya, nanti juga kalau misalkan memang dia tidak punya ekosistem yang kuat, lama-lama hilang dari bursa. Seperti itu teman-teman. Nah beda dengan Pi Network, yang ini real, penambangan yang kita lakukan real gitu. Makanya kita coba pahami terus gitu loh. Makanya kita coba pahami terus sampai seperti apa dan bagaimana ini perkembangan daripada ekosistemnya gitu ya. Jadi makanya saya selalu berpikir bahwa rumus project ini yang saya lihat ya mungkin melibatkan rumus hukum algoritma, matematika dan hukum kriptografi, kemudian matematika Pareto dan probabilitas, hukum networking ya, teknologi pengambilan nilai rata-ratanya seperti apa dan bagaimana. Seperti yang saya video sebelumnya juga menjelaskan tentang hukum keliling lingkaran yang menggunakan memang pi itu artinya begitu ya, artinya bahwa itu adalah hukum daripada mengukur keliling lingkaran pi itu. Sementara di Pi Network ini kan ada security circle ya. Kemudian untuk ekonomi global juga memang itu kita bisa katakan adalah ekonomi lingkaran dunia kan gitu. Ya, jadi saling berkaitan lah. Maka ketika dipelajari semakin mendalam dan mengerti arahan demi arahan dari core team ya, penjelasan dari core team, terlebih yang bisa lebih memperjelas lagi adalah Cheng Daofan di setiap berbicaranya. Di sana lebih gamblang, lebih jelas apa maksud daripada project ini dan tujuannya seperti apa ya. Cheng Daofan bisa betul mendetailkan arahnya kemana seperti apa. Maka setelah sepanjang itu saya pahami dan pelajari, maka ditarik benang merahnya kalau saya pribadi ya. Tapi untuk konsumsi saya sih awalnya memang ini kan kita sharing aja teman-teman ya. Ini sharing, anggap aja ini saya curhat lah ke teman-teman, alur daripada cara berpikirnya saya tempo hari ya. Saya berpikir bahwa untuk memahami ini ya kita berusaha untuk fokus memahami proyek dan
core team, tujuan core team ya. Nah, adapun masalah informasi dari luaran yaitu informasi tambahan. Untuk apa? Untuk biar kita bisa berpikir lurus, benar dan tidaknya ini proyek, baik dan tidaknya, jangka panjang dan tidaknya. Ini tuntutan buat individu masing-masing pionir. Betul, mempelajari, jangan jadi semuanya jangan katanya-katanya. Makanya kenapa saya bilang yang sekiranya saya tidak mampu, saya hand ups ya. Hands up ini artinya ya udah, kesimpulannya saya take down video tentang Wamena gini karena saya nggak dapat sumber, saya cari dari mana bahwa itu betul adanya. Saya juga nggak kenal, saya juga sebelumnya belum pernah dengar suaranya. Jadi daripada gaduh ya udahlah, nggak masalah ya. Maka dengan demikian bertahap demi bertahap saya pelajari project ini ya. Memang saya jujur aja teman-teman lebih fokus memperdalam daripada proyeknya Painet. Yang lain bukan tidak diperdalam ya, seperti core mining saya coba pahami dan perdalam, walaupun ada satu hal atau mungkin lebih daripada satu hal, ada beberapa yang saya masih ini sebenarnya gimana sih, penasaran, saya coba cari-cari tapi kok ya udah tunggu aja karena waktu yang akan menjawab seperti itu. Tapi saya nggak berani sampaikan gitu loh. Ini hasil pertemuan saya seperti ini, nggak semua juga saya sampaikan ke teman-teman karena yaitu saya bilang tadi takutnya menimbulkan malah hal-hal yang gaduh ya. Ya kita kan setiap orang itu punya pola pikir dan cara pandang berbeda gitu ya. Ketimbang malah nanti jadi gaduh dan akhirnya perdebatan ya, ada yang mungkin perasaannya tersinggung jadi tambah dosa, ya buat apa kan gitu. Nah, dari sedemikian rupa saya pahami dan pelajari hingga saat ini ya, maka ditarik benang merahnya untuk saya pribadi ya teman-teman. Jadi ditarik benang merahnya ini value untuk Pi Network, memang saya melihat start awal sampai saat ini saya masih ada kepercayaan untuk 314.159 start awalnya. Adapun masalah kurang dan lebih itu nanti yang membuktikan ya. Itu adalah nilai yang dijadikan start awal di Open Mainnet nanti. Ya, ini saya baru buka nih karena saya juga tempo hari pernah bilang bahwa bulan ini saya coba apa yang ada di pikiran saya informasiin ke teman-teman. Jadi ya jujur aja teman-teman saya bahwa saya berpikir seperti itu. Jadi 314.159 ini setelah saya pelajari dari tahun kemarin, ikutin alurnya ya, pahami bahwa oh berarti ketika dirunut satu persatu dari mulai flashback dari belakang, kita ambil kita satuin, kemudian dari pembicaraannya dan keterangannya, arah segala macam lah pokoknya, dari kanan dari kiri atas bawah semua dikumpulkan ya. Saya pikir untuk saya pribadi punya asumsi bahwa 314.159 US dollar itu adalah start awal gitu. Tapi ya untuk masalah di bawah ataupun di atas itu saya juga tidak bisa menentukan, itu kan hanya asumsi buat konsumsi saya pribadi. Nah, karena saya udah janji di bulan ini saya mau coba informasikan berapa sih menurut pandangan abang sendiri gitu. Ada kan komen yang nanyakan seperti itu, abang sendiri punya asumsi berapa ya. Makanya di video kali ini saya buka bahwa asumsi saya memang setelah saya pelajari di 314 itu bukan hanya semata-mata karena global consensus value-nya ya, karena memang saya juga bukan sebulan 2 bulan coba menganalisa ini bener gak sih harga segini, kan gila gitu loh. Awalnya saya juga memang tidak percaya dan tidak yakin gitu loh. Tetapi karena saya pelajarin dari segi teknologi, saya pelajarin dari segi ekonomi, walaupun bukan ahlinya, tapi kenapa enggak saya coba belajar gitu loh, mempelajari, menganalisa sambil nongkrong di pinggiran sawah sambil ngerokok sambil ngopi, kan gak ada salahnya ngelihat padi itu kok muncul kayak GCP gitu kan, kok padi sebelah muncul kayak Pi Network gitu kan. Jadi ya, tapi artinya bukan tanpa analisa itu sendiri ada, bukan berarti tanpa data ya. Saya coba mencarilah sendiri sekemampuan teman-teman juga, saya yakin, saya percaya akan lebih akurasinya lebih dapat daripada saya pribadi gitu teman-teman ya. Jadi kita lihat aja nanti betul tidaknya Allahu a'lam, itu kan hanya asumsi saya sendiri
untuk saya pribadi gitu loh. Ini di-sharing kan nggak apa-apa. Ini kan artinya hanya sharing saja, berbagi saja, curhatan saja kan gitu teman-teman ya. Dan itu pun kalau ada yang ngakak nertawain saya ya nggak masalah. Artinya saya hanya memberikan informasi sekemampuan dari awal sampai saat ini, apa yang sekiranya memang ini informasi baik tentang Pi Network ya saya sampaikan gitu ya. Oke teman-teman, itu aja ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan baik adanya ya, mudah-mudahan selama ini video-video saya juga ada manfaatnya, yang saya harapkan itu. Sekarang ya buat apa sih kita asal ngupload kalau nggak ada manfaatnya, nyampah doang kan gitu. Ya saya juga nggak mau lah dikategorikan konten nyampah kan, artinya tidak punya nilai manfaat. Ya saya butuh manfaatnya itu. Seperti teman-teman bilang, ada sebagian yang mengatakan mendoakan mudah-mudahan jadi ladang ibadah. Ya betul, saya memang mengharapkan itu, jujur aja saya mengharapkan ladang ibadah. Jadi ya saya manusia yang masih banyak dosa ini ya, tidak mampu untuk bagaimana cara mungkin membersihkan dengan baik dan benar. Setidaknya ada amalan lah gitu ya, untuk saling memotivasi, membangun teman-teman semua ya, meningkatkan kepercayaan diri kita masing-masing ya. Yang seperti saya bilang ya, kita insya Allah kalau memang ini betul adanya jalan pertolongan untuk mengatasi perkara urusan duniawi, ya Allah mungkin dengan jalan ini ya kenapa enggak kan gitu. Tapi ini lagi-lagi bukan gini ya, pembicaraan saya dari awal juga bukan sebuah kepastian teman-teman. Ini adalah info ya sharing ya sharing, silakanlah cerna masing-masing gitu aja ya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.